and people say she's crazy, and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes, and nobody knows. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Febrianti dengan nomor NPM 2024 1450421. Hari ini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fadli Dwindra Rosadi dengan NPM 2024 1450366. Dan di sini saya akan menjelaskan materi bab 5 bagian 1, 2, dan 3. Berikut penjelasannya. Pembentukan alam semesta. Sejak awal prasejarah di mana manusia sama sekali belum mengenal huruf apapun, manusia telah menyelidiki dan merenungi bentangan langit kelam bertaburan benda-benda yang tampak tidak teratur. Seiring dengan perkembangan akal pikiran manusia yang diikuti oleh kemajuan teknologi, pandangan terhadap alam semesta semakin luas. Manusia berusaha mengenal alam semesta dengan baik dan banyak mengorbankan waktu, tenaga, jiwa, maupun materi sehingga hasilnya luar biasa. Pengamatan sudah mulai dilakukan jauh sebelum Masehi. Pertama kali dilakukan oleh bangsa Cina dan Asia Tengah, khususnya pengaruhnya pada navigasi dan pertanian. Mulai dari situ, para pengamat mulai menemukan objek-objek di langit, baik yang terlihat maupun objek yang mengembara yang kemudian dinamakan planet. Rasa keingintahuan manusia akan suatu kejadian atau keadaan melahirkan sebuah teori. Teori tersebut yang mendali dasar perkembangan ilmu mengenai terbentuknya sistem tata surya. Berdasarkan hasil temuan manusia seputar tata surya dan kemampuan membaca gerak-gerik langit, akhirnya bisa menentukan lamanya hari, bulan, dan tahun. Selain itu, dengan memperhatikan letak bintang, perubahan letak matahari dan bulan, petani dapat menentukan musim tanam. Berikut ilustrasi pembentukan alam semesta. Apa yang ada sebelum alam semesta kita terbentuk. Selagi para ilmuwan mencari jawaban atas pertanyaan tersulit dalam sejarah ini, mari cari tahu apa yang telah mereka temukan sejauh ini. Pada abad ke-20, kita telah mengetahui misteri ini. Semua berkat pria bernama Edwin Hubble. Suatu hari di Gunung Wilson, California Selatan, dia mengarahkan teleskopnya ke langit dan menemukan bahwa awan gas acak yang berterbangan di mana-mana ini sebenarnya adalah galaksi lain. Dan jumlahnya banyak sekali. Selain itu, dia mengetahui hal lain, hal yang mengubah dunia selamanya, bahwa galaksi itu bergerak. Terus kenapa? Tanyamu. Yap, hal ini sangat penting. Alam semesta meluas. Dan jika meluas, berarti alam semesta mungkin punya titik awal di suatu tempat, kan? Nah, yang harus kita lakukan cuma memundurkan waktu dan melihat di mana titik awalnya. Teori tentang pembentukan alam semesta. Yang pertama, teori Big Bang. Teori Big Bang. Dan begini teorinya. Keadaan alam semesta yang sangat kecil, padat, dan amat sangat panas. Bayangkan alam semesta kita dikompresi menjadi bola kecil. Tekanan dan suhu di dalamnya akan sangat besar. Pada titik tertentu, bola ini takkan bisa menahannya. Dan terjadilah Big Bang. Itu adalah ledakan energi dan materi yang menciptakan semua yang kita lihat sekarang. Ruang dan waktu serta kekuatan fisik dasar. Ledakan ini juga menyebarkan quark kemana-mana. Quark, partikel kecil yang membentuk dunia kita, semuanya mendidih dalam kaldu kosmik super panas. Saat mendingin, gravitasi mulai menariknya satu sama lain. Mereka berkumpul menjadi atom, lalu molekul, kemudian menjadi objek pertama di dunia, yaitu bintang. Dan semua ini terjadi sekitar 12-14 miliar tahun lalu. Oke, sekarang kita tahu bagaimana alam semesta terbentuk. Tapi apa yang ada sebelum itu? Alan Harvey Guth, fisikawan teoretis dan ahli kosmologi Amerika, telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk memecahkan misteri ini. Setelah mempelajari teori Big Bang, Guth menemukan beberapa kekurangan di dalamnya. Misalnya, distribusi materinya sangat merata meski seharusnya tidak.
Mari coba gantung balon berisi cat ke langit-langit dan letakkan kanvas putih di lantai. Kalau kita menjatuhkan balon ya, balon itu akan pecah dan noda cat di kanvas pasti sangat kacau. Sekelompok bintik tersebar kemana-mana secara acak, gak ada yang sama. Tapi alam semesta awal gak kayak gitu. Alih-alih melempar balon berwarna dari langit-langit, mari gambar titik merah kecil di kanvas. Sekarang kita perluas sedikit dan sedikit lagi, dan foto semua ini satu persatu. Kita akan melihat sebuah lingkaran membesar secara bertahap ke segala arah. Itulah kenyataannya. Alam semesta awal sangat rata dan proporsional. Itulah penemuan Guth, yaitu teori inflasi. Teori kedua, teori keadaan tetap. Berikut ilustrasinya. Semesta digambarkan tidak memiliki permulaan atau statis, bahkan tidak memiliki akhir. Alam semesta dalam teori ini digambarkan terus berkembang tetapi dengan kepadatan yang terlihat selalu sama. Galaksi, planet, dan materi lainnya tercipta secara terus-menerus. Teori ini diusulkan pertama kali pada tahun 1920 oleh James Jeans. Kemudian dikemukakan kembali oleh Hermann Bondi dan Thomas Gold pada tahun 1947. Geoffrey Babbage juga memperjuangkan teori ini, bahkan menolak untuk membantah teori ini. Ia menjadi kosmolog terakhir yang mempercayai steady-state universe, tetapi ia juga menerima teori Big Bang dalam bentuk yang berbeda. Teori pembentukan tata surya. Teori bintang kembar. Berikut ilustrasinya. Teori bintang kembar yang dikemukakan oleh Lyttleton, seorang astronom Inggris. Dia berpendapat bahwa awalnya matahari merupakan bintang kembar yang satu dengan lainnya saling mengelilingi. Pada suatu masa, melintas bintang lainnya dan menabrak salah satu bintang kembar tersebut dan menghancurkannya menjadi bagian-bagian kecil. Bagian-bagian kecil tersebut berputar dan mendingin menjadi planet-planet dan mengelilingi bintang yang tidak hancur, yaitu matahari. Teori nebula. Berikut ilustrasinya. Menurut teori ini, tata surya kita berasal dari bola gas atau nebula yang bersuhu tinggi dan berputar sangat cepat. Karena perputaran cepat, maka sebagian dari massa kabut tersebut lepas. Bagian yang terlepas mengalami perputaran terus, dan karena pengaruh pendinginan, lama-kelamaan berubah menjadi planet. Teori awan debu. Berikut ilustrasinya. Menurut teori ini, tata surya berasal dari awan yang sangat luas yang terdiri atas debu dan gas hidrogen serta helium. Ketidakteraturan dalam awan tersebut menyebabkan terjadinya penyusutan karena gaya tarik-menarik dan gerakan berputar yang sangat cepat dan teratur. Sehingga terbentuklah piringan seperti cakram. Teori pasang surut. Berikut ilustrasinya. Menurut teori ini, pada suatu saat sebuah bintang yang hampir sama besarnya dengan matahari melintas di dekat matahari. Hal ini menyebabkan terjadinya pasang pada matahari. Pasang itu berbentuk sebuah cerutu yang sangat besar. Bentuk cerutu yang sangat besar ini kemudian bergerak mengelilingi matahari dan pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan kemudian bagian inilah yang membentuk planet-planet dan satelit. Teori planetesimal. Berikut ilustrasinya. Menurut teori ini, tata surya diawali dengan kondisi matahari yang sudah ada sebagai salah satu bintang. Suatu ketika, matahari berpapasan dengan sebuah bintang yang melintas. Pada saat berdekatan antara matahari dan bintang, terjadi tarik-menarik. Hal ini menyebabkan lepasnya sebagian massa matahari, dan massa yang terlepas inilah yang kemudian menjadi planet. Sistem tata surya. Setelah terbentuknya alam semesta serta galaksi, lalu terbentuklah sistem tata surya di mana tempat kita tinggal sekarang ini.
Sistem tata surya adalah suatu sistem terorganisasi pada matahari sebagai pusat peredaran yang dikelilingi oleh planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor. Semua pengikut matahari tersebut bergerak mengelilingi matahari sesuai dengan garis edar masing-masing di bawah pengaruh gaya gravitasi matahari. Matahari merupakan salah satu dari sekian bintang. Disebut bintang karena dapat menghasilkan energi cahaya sendiri di Bima Sakti yang menjadi pusat peredaran tata surya. Matahari berputar pada porosnya sambil dikelilingi oleh planet yang masing-masing planet berputar pada sumbu masing-masing. Matahari, benda langit terbesar di tata surya yang terbentuk bola gas yang sangat panas dan berpijar dengan garis tengah sebesar 1,4 kali 106 km. Bola gas tersebut terdiri atas 70% gas hidrogen, 25% gas helium, dan 5% unsur lain seperti oksigen, karbon, neon, besi, nitrogen, silikon, magnesium, nikel, belerang, atau sulfur. Jarak matahari dengan bumi kurang lebih 149.680.000 km. Lapisan matahari. Yang pertama, inti matahari. Lapisan paling dalam matahari dengan suhu 15 juta Celcius dan menjadi pusat reaksi matahari yang menghasilkan energi sangat besar. Yang kedua, fotosfer. Bagian permukaan matahari yang memiliki suhu 6000 derajat Celcius dan ketebalan sekitar 300 km. Yang ketiga, kromosfer. Bagian atmosfer matahari, lapisan gas bagian luar yang menyelimuti matahari dengan suhu 6000 sampai 20000 derajat Celcius dan ketebalan 2000 km. Dan yang keempat, ada korona. Lapisan paling luar matahari yang memiliki suhu lebih tinggi dari suhu lapisan sebelumnya, yaitu 1 juta derajat Celcius dengan ketebalan sekitar 700.000 km. Apa itu planet? Planet adalah benda langit yang mengorbit bintang dan memiliki bentuk yang hampir bulat karena gravitasi yang menarik materi di dalamnya ke pusat. Memiliki ukuran yang lebih besar daripada benda-benda langit lainnya. Selain itu, juga membersihkan orbitnya dari benda-benda langit lainnya yang mengelilingi bintang yang sama. Macam-macam planet. Merkurius merupakan ukuran kecil dengan diameter sekitar 4.879 km, serta tidak mempunyai atmosfer, sehingga angkasa dalam planet ini terlihat gelap dan memiliki suhu yang ekstrim. Planet ini sering disebut dengan bintang fajar karena kadang terlihat di pagi hari. Venus yang dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja yang terlihat sangat terang. Ukurannya hampir sama dengan Bumi, dengan diameter sekitar 12.000 km. Bumi adalah planet yang kita tinggali. Bumi memiliki atmosfer yang memungkinkan makhluk hidup dapat tinggal. Diameter Bumi ini sendiri sekitar 12.700 km. Bumi juga memiliki satelit alami yang disebut dengan bulan. Mars. Planet keempat ini memiliki permukaan berupa bantuan yang mengandung besi oksida, sehingga planet ini disebut dengan planet merah. Planet ini juga memiliki kutub es dan gunung berapi yang aktif seperti di Bumi. Diameter dari planet ini sekitar 6.800 km. Jupiter yang merupakan planet terbesar dengan diameter sekitar 142.860 km. Planet ini mempunyai atmosfer yang terdiri dari hidrogen, helium, serta mempunyai awan amonia kristal es. Saturnus. Planet ini memiliki diameter sekitar 120.000 km dan angkasanya diselimuti oleh sabuk awan. Saturnus dikenal sebagai planet yang mempunyai cincin berlapis yang terdiri dari kristal es. Uranus, planet yang berbeda dari planet lain karena sumbu rotasinya sebidang dengan bidang edarnya. Planet ini ditemukan oleh William Hertz pada 1781. Planet ini juga memiliki cincin namun sulit diamati karena ukurannya yang tipis. Neptunus hampir sama dengan Uranus sehingga sering disebut sebagai planet kembar. Planet ini memiliki diameter sekitar 49.000 km. Yang terakhir, Pluto. Diameter Pluto yaitu sekitar 2.377 km.
Ukuran ini tergolong sangat kecil apabila dengan bumi yang memiliki diameter 12.742 km. Ukurannya yang tidak sesuai standar menjadi salah satu alasan utama Pluto dihapuskan dari daftar planet. Sekian penjelasan dari kami kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.